Assalamualaikum, salam Indonesia. 8 Oktober 2020 merupakan momen penting bagi gerakan mahasiswa juga gerakan pekerja. Jadi saya mengunjungi lapangan melihat kegiatan demonstrasi. Nah, di dalam kegiatan demonstrasi itu menggunakan dua bahasa setidaknya. Ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan tentu langsung diucapkan ya melalui oral mulut ya, ada melalui mic dan segala macam. Lalu saya juga berdialog dengan salah satu pendemo. Lalu yang kedua adalah bahasa tulisan. Nah, ini unik bahasa tulisan itu karena bahasa tulisan banyak sekali menggunakan pilihan-pilihan kata yang terkadang ada yang kreatif, ada juga yang emosional ya. Jadi ada dua jenis di situ. Nah, mari kita bahas kedua bahasa itu, baik bahasa tulisan dan bahasa lisan di video ini. Simak ya. Yang pertama adalah bahasa lisan. Yang pertama adalah bahasa tulisan. Nah, ini banyak dikerjakan atau diutarakan melalui poster-poster ya. Nah, poster-poster ini biasanya medianya cukup dengan spanduk. Poster itu cukup dengan spanduk, lalu dituliskan melalui menggunakan cat. Nah, kita lihat video yang pertama ini adalah poster atau spanduk. Kita lihat bahasanya. Bagaimana bahasa yang ada di kegiatan demonstrasi ini, khususnya demonstrasi yang terjadi 8 Oktober. Poster yang pertama, poster yang pertama ini, nah ini kita lihat dulu, jadi kawan Nusantara bisa lihat nih, bisa baca bareng saya. Konsolidasi rezim Jokowi gagal. Restorasi, ada hashtagnya di sini, restorasi reformasi, dan juga cabut Omnibus Law ya. Ini dia karena demo ini tentang RUU Cipta Kerja dan sudah menjadi UU ya, sudah menjadi undang-undang karena sudah disetujui DPR, dan demo ini adalah menolak undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, kita coba lihat konsolidasi, kata pertama yang paling atas tuh. Konsolidasi di dalam kamus besar itu sebetulnya adalah perbuatan atau perbuatan dalam kurung hal dan sebagainya memperteguh atau memperkuat. Nah, apa yang diteguh atau diperkuat yaitu perhubungan, persatuan dan sebagainya. Nah, makna lainnya juga ada peluburan dua perusahaan. Kalau bicara di dalam perusahaan. Dan juga secara psikologis ada juga konsep yang mengatakan bahwa terdapat perubahan fisik pada otak. Nah, ini konsolidasi rezim ya, kita tahu rezim adalah kekuasaan, salah satu kekuasaan. Nah, di sini yang disorot adalah rezim presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, yang dinilai oleh spanduk ini yang disampaikan tulisannya yang kedua adalah gagal. Lalu ada hashtag ya, atau tanda tagar, bisa disingkat tanda pagar. Itu restorasi reformasi. Nah, restorasi adalah pengembalian atau pemulihan keadaan semula ke keadaan semula ya. Jadi biasanya restorasi ini tentang gedung bersejarah, lalu kedudukan raja dan juga negara, atau juga restorasi pemugaran. Cabut Omnibus Law. Ini juga kita bisa langsung paham bahwa yang ditujukan dari poster ini adalah untuk mencabut rancangan yang dicabut itu adalah undang-undangnya malah. Nah, kita beralih ke poster yang kedua. Poster yang kedua itu Omnibus Law menghina kecerdasan publik. DPR nggak ada otak anjing.
Omnibus Law sudah tahu ya bahwa ini Omnibus Law Cipta Kerja yang dimaksud. Dan menurut poster ini adalah menghina kecerdasan publik. Jadi mungkin kebanyakan kalimat-kalimat yang atau banyak klausul lah istilahnya itu yang akhirnya menurut poster ini adalah menghina atau mempermainkan lah. Terus DPR nggak ada. Nah ini nggak ada ini seharusnya dalam bahasa Indonesia tidak ada ya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi bahasa non formal, itu menjadi gak ada otak. Nah di bawahnya yang menarik nih anjim ya. Tempo lalu kita sering mendengar kata anjay, nah sekarang anjim. Saya nggak tahu apakah anjim dan anjay masih dalam satu rumpun kata ANJI, NG itu atau rumpun yang lain. Tapi menurut saya ini termasuk ke dalam bahasa yang emosional ya. Menariknya pakai kata anjing. Tung bukan anjay. Oke, lanjut lagi ke poster yang selanjutnya. Nah ini, itu DPR apa Hotel Delima? Isinya setan semua. Wah ini juga termasuk bahasa yang sangat emosional dengan pilihan kata yang juga emosional ya. Jadi ada itu DPR tentu merujuk kepada akronim dari Dewan Perwakilan Rakyat apa Hotel Delima. Jadi mungkin yang dimaksud adalah hotel yang image-nya kurang baik ya, karena biasa dipakai sesuatu yang juga kurang baik. Isinya setan semua. Waduh ini juga emosional sekali, langsung menggunakan kata setan. Kita tahu bahwa setan itu tentu adalah makhluk yang diwaspadai, kalau bisa dihindari gitu. Dan bisa jadi bentuknya suka dikasih citra yang kurang baik, menyeramkan, atau juga suka membuat manusia menjadi terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik juga. Kita lanjut lagi ke poster selanjutnya. Nah, DPR pencipta open BO. Wah, BO-nya dikasih tanda petik 2. BO, kapital semua. Saya tentu sudah banyak sekali semua poster ini sudah beberapa merujuk kepada DPR ya. Terus pencipta. Wah, pencipta ini berarti menciptakan. Terus open, nah ini menggabungkan bahasa biasa di sosial media, open BO. Nah, BO ini singkatan akronim ya dari booking out. Nah ini masuk ke dalam ranah bahasa yang transaksi birahi. Itu open BO, booking out. Nah ini mungkin saja birahi dalam arti poster ini bisa juga ditujukan ke dalam birahi. Banyak birahi, mau menguasai uang juga birahi, mau menguasai apapun yang kekuasaan dan segala macam juga unsurnya birahi. DPR pencipta open BO. Lanjut lagi ada poster. Nah ini menarik nih. Ada yang sah tapi bukan hubungan kita. Wah, ini ada yang sah, ini sah, kata sah ini mungkin mengacu kepada RUU yang sudah diketok palu jadi UU. Nah jadi sudah sah. Ya terus tapi bukan hubungan kita. Jadi menarik karena mereka di kata-kata yang keduanya itu bukan hubungan kita. Jadi ada yang sah tapi bukan hubungan kita, ya berarti memang yang sah itu adalah UU Cipta Kerja. Tapi pilihan katanya menarik, hubungan kita. Ini yang mungkin bisa termasuk ke dalam gaya bahasa milenialis. Lanjut lagi ada Om lebih berharga daripada Omnibus Law. Om apa Om? Om lebih berharga daripada Omnibus Law. Oh.
Oh iya iya iya. Ini Om nih mungkin merujuk kepada pria yang sudah matang, ya. Terus lebih berharga. Jadi Om tuh lebih berharga daripada Omnibus Law. Jadi Omnibus Law dibandingkan sama Om dalam sosok ya. Om lebih berharga daripada Omnibus Law. Nah, ini ada lagi. Nah, ini banyak nih tulisannya dengan poster dan tadi pakai tulisan, ya mungkin pakai spidol. Nah, ini pakai cat. Tolak pakai tanda pagar juga. Tolak Omnibus Law, gagalkan sekarang juga. Banyak sekali tulisan-tulisan yang menyertainya. Ini adalah menolak Omnibus Law. Jadi harus digagalkan sekarang juga. Di poster yang lain sudah sah. Ya. Oke, terus ada lagi. Nah, di dalam poster ini juga ada hashtag lagi atau tanda pagar ya dalam bahasa Indonesia, itu mosi tidak percaya ya. Itu adalah keputusan ya, hasil rapat dan segala macam, tapi dia adalah tidak percaya. Jadi tidak mempercayai keputusan rapat. Gitu. Lalu ada juga, waduh ini sudah merujuk juga kepada sudah tidak lembaga lagi, ini sudah perseorangan. Untuk Puan, A-nya digambar lambang anarki. A, lagi nyampein aspirasi kok di mute dengan tanda petik. Emang lagi nonton bokep. Aduh ini. Terus ada @tasyania99 dan segala macam. Ini mungkin merujuk kepada sikap ketua rapat pada pekan lalu yang ada lagi bicara lalu di mute atau diheningkan mic-nya. Dan dia poster ini menyatakan bahwa biasanya yang di mute itu lagi nonton bokep. Nah, bokep ini ya kita tahu atau beberapa generasi tahu bahwa bokep itu merujuk kepada film dewasa. Ya, jadi seperti itulah. Lalu lanjut lagi, ini agak panjang juga. Nah, hari ini cuma guling-guling di kamar, guling pakai tanda huruf 2. Ini sudah tidak ada sebetulnya di ejaan kita. Hari ini cuma guling-guling di kamar, padahal cuacanya asik untuk menggulingkan oligarki. Ini mungkin untuk poster ini mau ngasih tahu kepada orang-orang yang cuma tiduran saja ya di kamar gitu. Padahal kalau bisa keluarlah untuk demonstrasi, mungkin seperti itulah maksud dari poster ini. Lalu ada gambar tikus di situ, lalu ada tanda pagar mosi tidak percaya, lalu tolak Omnibus Law. Ya, sama seperti yang tadi sikapnya, tapi ini agak unik karena sedikit mengkritik kaum-kaum atau kumpulan orang yang hanya guling-guling di kamar. Lanjut lagi. Nah, ini ada poster yang saya lihat juga. Ada gambar orang memakai jas, lalu ada transaksi di balik di balik badan mereka, intinya uang. Lalu dibagikan, lalu ada kertas. Ya, kertas mungkin simbol dari putusan kebijakan. Itu ada sosok tikus, ya, yang berjas itu tikus. Lalu bagi antara duit atau uang ditukar dengan kertas, mungkin kebijakan, ya. Dan tulisannya adalah Omnibus memperlancar para tikus. Ini bunyinya bagus, ada us dan us ya. Jadi rimanya us dan us. Omnibus memperlancar para. Ini juga mengkritik para nggak tahu apa yang direpresentasikan, tapi ada jas lalu. Nah, ini juga ini adalah salah satu
mungkin bukan salah satu ya, tapi ini adalah kumpulan dari coretan-coretan tembok lah ya. Coretan tembok dari ada di situ tulisan Capitol ya, terus banyak sekali coretan temboknya. Ini langsung banyak sekali juga kata-kata emosional di situ. Kalau ya begitu ada kata-kata yang ya penuh dengan emosi. Jadi itu kalau Nusantara banyak sekali ada yang menarik penggunaan katanya, tapi juga banyak juga yang menggunakan emosi. Gitu. Itulah bahasa-bahasa tulisan yang ada di demo di tanggal 8 Oktober 2020. Nah, saya juga berdialog dengan salah satu pendemo. Nah, kita lihat videonya ya. Bagaimana sikap dia menyikapi RUU Cipta Kerja ini. Simak. Yang tentunya itu ada multitafsir, ada yang kemudian ditafsirkan berbeda oleh pengusaha. Jangankan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Ciptaker. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang 13 saja banyak tafsir-tafsir yang kemudian disalahartikan oleh pengusaha, yang kemudian berimplikasi berdampak kepada pekerja. Begitu. Dan ini sangat tidak adil buat kami. Tentunya juga kalau pemerintah yang kemudian Pak Jokowi hari ini berpikir bahwa rakyat harus diberikan satu kesejahteraan. Di mana kesejahteraan itu? Ketika pesangon dikurangi. Yang tadinya 32 kali upah, sekarang menjadi 25 kali upah. Klausulnya ada di pasal yang sekarang ini yang ada yang di Omnibus Law itu. Dan itu anehnya lagi itu kemudian 19 kali oleh pengusaha dibayarkan, 6 kali oleh pemerintah. Dan hal ini kemudian membingungkan kami, ya kan? Di mana kemudian letak keadilannya? Bagaimana kemudian kawan-kawan pekerja yang sudah bekerja 25 tahun, 10 tahun, bahkan kemudian kawan-kawan atau adik-adik pelajar yang nanti kemudian bekerja. Ya. Sementara mereka yang punya cita-cita besar untuk lebih sejahtera ketika mereka sudah lulus kuliah atau sudah lulus sekolah. Dan ini yang amat sangat penting. Lalu di mana letak keberadaan pemerintah dalam hal ini untuk rakyat? Ini tidak ada. Karpet merah mereka sediakan untuk para pemodal, untuk kapitalis, tapi untuk rakyatnya sendiri itu tidak ada. Semangatnya pemerintah ingin agar kemudian ada penyederhanaan birokrasi. Birokrasi itu kalau kemudian aturan-aturan di daerah yang ngejelimet. Tapi kok menyasarnya kepada kesejahteraan kaum buruh? Ini kan nggak masuk akal, nggak nyambung. Kalau penyederhanaan birokrasi, terus kemudian ada satu aturan yang searah, yang tidak berbelit-belit, kami setuju. Tapi apakah kemudian harus mengurangi hak pekerja yang sudah selama ini diterima? Nggak harus begitu juga. Justru harusnya negara menambah daripada hak yang biasa diterima itu. Kalau kemudian nanti ada ini dan itu bagi pekerja yang di PHK, sekali lagi pemerintah seakan-akan tidak ada kemampuan untuk menghalau agar tidak terjadi PHK. Karena dia bilang ini ada satu upaya besar negara agar pekerja-pekerja yang ter-PHK bisa berikan lapangan kerja baru atau masuk ke pekerjaan baru. Ini kan konyol. Harusnya pemerintah berupaya agar tidak ada PHK, bukan kemudian menghalalkan PHK. Dan artinya ini kegagalan rejim hari ini. Lalu kemudian PKWT yang kemudian kami maknai di situ, pemerintah melalui Omnibus Law atau Cipta Kerja ini ada satu hal yang menurut kami pemerintah membiarkan PKWT itu berjalan. Yang seharusnya PKWT ada ketentuannya, terus kemudian ada kepastian pekerja untuk dijadikan karyawan tetap. Lalu kemudian ada pembiasan dari sektor-sektor yang hari ini bisa dipekerjakan oleh pekerja outsourcing. Ya kan? Yang dulu hanya 5 sektor, ya. Hari ini pemerintah bisa kemudian dari 5 sektor itu berkembang pada sektor-sektor lain. Jadi itu outsourcing itu bisa lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi klasternya. Kalau kemudian ini dibiarkan,
Bagaimana masa depan kaum pekerja? Bagaimana masa depan rakyat? Bagaimana masa depan kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pelajar, dan yang lain? Artinya, apa yang kemudian telah kita terima, telah kita dapat dari aturan-aturan yang lumayan baik menurut kami di Undang-Undang 13, itu akan hilang. Karena ada 2 undang-undang yang menurut kami akan menjadi rancu di lapangan. Apa itu, Pak? Seperti contoh gini, hari ini ada Omnibus Law Cipta Kerja. Iya. Pengusaha hari ini sudah tentu akan menggunakan undang-undang baru. Oke. Tidak mungkin mereka akan mengacu kepada undang-undang yang lama. Oke. Kalaupun undang-undang itu belum dicabut oleh pemerintah hari ini. Oke. Dan apa yang harus kemudian kami banggakan dari pemerintah hari ini? Yang jelas pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada kaum pekerja. Itu saja. Ya, jadi itu adalah semua yang ditujukan hari ini ya untuk menggugat itu. Iya. Walaupun ketok palunya udah. Iya, dan perlu juga kami tegaskan bahwa kalau pemerintah menyatakan bahwa sudah meminta kepada kaum pekerja, kaum serikat pekerja untuk kemudian memberikan masukan itu memang ada. Betul. Tapi lagi-lagi ketika sudah ada masukan, bahkan ada masuk dalam DIM, itu ternyata tidak diambil, hanya ditampung saja. Oh. Oke. Inilah yang kemudian kami merasa dibohongi, makanya serikat-serikat buruh di Indonesia seluruhnya itu marah. Oke. Karena merasa dibohongi. Kalau tidak dibohongi, kami tidak mungkin turun ke jalan. Oh. Seperti itu. Jadi sosialisasi udah, tapi akhirnya nggak jadi solusi juga, nggak Iya. ditampung juga suaranya. dan segala Iya, macam. cuman ditampung aja tapi nggak dituangkan. Oh gitu. Gitu ya? loh. Iya. Hanya ditampung. Oke, ini ada usulan serikat pekerja, ada masukan serikat buruh atau dari rakyat yang lainnya. Iya. Itu hanya ditampung saja. Oke. Tapi ketika kita pelajari isi daripada Omnibus Law, apa yang kita usulkan, apa yang kita sampaikan itu hanya ditampung. Oke. Sip. Seperti itu. Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Makasih banyak. Ya, itulah video kali ini tentang bahasa lisan dan bahasa tulisan yang ada di demonstrasi, khususnya demonstrasi 8 Oktober 2020 ya. Titik yang ada saya ambil diliput ya di video ini adalah titiknya ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Universitas Indonesia di Jalan Salemba Raya. Nah itu aja dari video saya, tapi tetap dalam menyampaikan aspirasi dengan bentuk demonstrasi, tetap menjaga kebersihan lingkungan kalau bisa, tapi harus bisa sebetulnya. Terus juga tetap tidak berperilaku di luar batas lah, agar aspirasi ini bisa didengarkan dan tidak ada pihak-pihak lain yang bisa dirugikan atas kegiatan ini. Sekian dari saya, tetap menonton channel Fadli Mengajar. Jangan lupa langganan dan berikan komentar-komentar. Assalamualaikum, salam Indonesia. Ternyata pemerintah itu keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law, tentang Omnibus Law ya, undang-undang Omnibus Law. Ya ternyata ini sangat luar biasa dan ini bisa ini pemerintah yang keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law dan ini bisa menyengsarakan. Ya maksudnya itu jadi ya bisa menyengsarakan. Ya maksudnya itu bisa menyengsarakan. Saya ulangi ya biar nggak diketawain ya. Ini pemerintah sangat keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law tentang buruh dan ini sangat menyengsarakan. Ya itu aja lah. Sementara itu aja dulu. Sekian dan terima kasih. Ya. Wassalamualaikum.